Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ini untuk pertemuan yang kedua PPL, pelaksanaan PPL yang kedua. Karena pertemuan pertama PPL yang pertama itu belum tuntas, banyak yang belum memahami terhadap pelajaran. Saya lihat dari soal yang diberikan oleh Bapak sekalian, ada sebagian yang sudah tuntas, ada sebagian yang belum tuntas. Oleh karena itu ya, anak-anakku sekalian, ya, meskipun dalam keadaan yang kurang yang sudah masuk pada tahap siang ya, dan juga kita sedang melaksanakan ujian, juga ada beberapa gangguan, tapi kita atau kalian semua tetap semangat, tetap berkonsentrasi dalam ikut pelajaran Bapak yang akan diberikan kepada kalian, yaitu mengenai ketentuan mewaris. Bapak harap ya, untuk hari ini usahakan kalian itu belajar dengan konsentrasi, belajar dengan baik ya. Ikuti pelajaran ini dan melihat nanti akan seperti biasa, nanti saya akan berikan pelajaran melalui video ya. Baik, sebelum pelajaran ini dimulai, terlebih dahulu silakan anak-anakku sekalian berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan oleh ketua kelasnya dipimpin. Kita mulai pelajaran belajar kita bersama-sama mulai. Sudah selesai. Sudah, saya absen dulu ya. Irfan, Sahidi, Zakaria, Mauji, Siti Mu'arrafah, Ramama, Naila, Muhammad Fadlullah, Urfa. Baik. Selanjutnya yang kemarin saya tanyakan kembali ya, mengenai pelajaran yang kemarin yang tetap diingat ya. Coba apa yang dinamakan mewaris menurut bahasa? Iya, bagus. Ada yang lain? Coba apa yang dinamakan waris? Yang menurut istilah? Waris menurut istilah adalah Waris berasal dari bahasa Arab, waris warisan yang artinya berpindahnya hasil seorang yang telah meninggal dunia. Ada yang lain. Terus bagaimana hukumnya mewaris? Hukum waris adalah fardu kifayah. Baik, untuk lebih memahami saya akan berikan, untuk memahami lebih jelas ya, lebih paham lagi, saya berikan video yang berkaitan dengan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang ketentuan mewaris dalam Islam. Silakan anak-anak, ini disimak videonya. Nanti Bapak akan perkuat dengan materi yang Bapak tulis di PowerPoint yang sudah berbentuk slide-nya. Masalah ibadah kepada Allah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.
yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Rasulullah Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesubuhan yang menuntut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dan harta peninggalan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan fikih hasil ijtihad para mujtahid. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Adapun jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia adalah 25 orang, yakni 15 orang ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian orang tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Dan yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan harta warisan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Perdagangan budak laki-laki atau budak perempuan. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya itu. Adapun sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua, diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Serta yang kelima, li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayat dan harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan hutang si mayat. Hal ini termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Adapun ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua. Pertama, ahli waris dzawil furud, yakni ahli waris yang bagiannya telah ditentukan. Dan yang kedua, ahli waris asobah, atau ahli waris yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh dzawil furud. Itu ya anak-anak mengenai pelajaran ketentuan waris yang Bapak sampaikan lewat video. Videonya sudah jelas ya. Setelah ini silahkan anak-anak berbentuk kelompok yang sudah ditentukan dan silahkan berdiskusi kelompok, dan ini dianalisis dan dipahami dan ditulis pemahaman kalian di lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Itu kalian silahkan memahami, baik itu lewat buku tadi yang sudah ditonton atau buku paket yang dimiliki oleh anak-anak. Silahkan berbentuk kelompok dan diskusi
nanti dari satu orang dari kelompok tersebut maju ke depan untuk mempresentasikannya. Silakan. Saya minta perwakilan dari per kelompok untuk mempresentasikan ke depan, dimulai dari kelompok sebelah timur dulu, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang pengertian mawaris. Secara bahasa, mawaris yaitu harta peninggalan orang yang sedang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisan. Baik, mungkin dari 3 kelompok 1, 2, dan 3 ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok 4, silakan. Silakan kelompok 1. Hukumnya mawaris itu faktor Bagaimana? Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan soal ini dijawab ya, untuk Bapak mengukur atau memberikan penilaian mengenai pemahaman anak-anak sekalian mengenai materi ketentuan mawaris dalam Islam. Silakan menghadap ke depan lagi semua. Silakan ini dijawab. Baik ya. Bagaimana anak-anak sudah paham terhadap materi yang Bapak berikan? Ini ya mengenai mewaris, ini sangat penting untuk kita belajar. Untuk anak-anak, ini ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak nanti di rumah supaya anak-anak itu semakin paham. Baik, ini mungkin ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Silakan terlebih dahulu berdoa sebelum pelajaran ini ditutup. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita bersama-sama mulai. Sudah selesai. Sudah dari saya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya minta maaf, beri maaf. Kalam intinya shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.